Kadang orang mengatakan ahlul salafiyin haddatsana wa an. Ya, kita mengatakan membaca sanad itu ibadah. Menulis sanad juga ibadah. Yaqulu Muhammad ibn Sirin, al-isnanu min ad-din. Sanad ini termasuk bagian dari agama kita. Sanad itu termasuk dari agama kita. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, orang akan mampu menyebarkan isu. Manusia ini bisa berkata apa saja, bisa menyebarkan apa saja, apalagi di zaman yang terbuka seperti ini. Oleh karena itu sanad adalah bagian dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Muslim rahimahullah dalam muqaddimah sahihnya, beliau menyebutkan kisah bahwasanya Bushair ibn Ka'ab ja'a ila majlis Ibni Abbas, datang ke majlisnya Abdullah ibn Abbas, habrul ummah wa hibrul ummah wa turjumanil Quran. Faja'ala yuhaddits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala Ibnu Abbas lam ya'dhan lahu wa lam yasma' li hadithihi. Dia datang ke majelisnya Ibnu Abbas, di situ ada Ibnu Abbas. Kemudian dia mengatakan, haddatsana fulan an Rasulillah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas kemudian memberikan isyarat agar dia jangan berbicara. Dan Ibnu Abbas tidak memperdulikan hadis yang dia bawa. Hadis dari Nabi SAW tidak diperdulikan oleh Abdullah ibn Abbas. Faja'ala yuhaddits, dia kemudian terus menyampaikan hadis. Ibnu Abbas tidak lagi memperdulikan hadis yang dia sampaikan dari Nabi SAW. Faqala ya ibn Abbas, ma li araka la tasma' li hadithi haddatsuka an Rasulillah. Kata dia, wahai Ibnu Abbas, kenapa saya melihat kamu ini tidak mau mendengar hadis yang saya sampaikan dari Rasul? Hadis yang saya sampaikan dari Rasul kamu tidak mendengar. Faqala Ibnu Abbas, maka berkata Abdullah ibn Abbas, kunna marratan idza sami'na rajulan yaqulu qala Rasulullah ibtadarathu absaruna wa asghayna ilaihi biadhanina. Dahulu kami sekali mendengar ada orang yang mengatakan Rasulullah bersabda, maka langsung mata kami tertuju kepadanya dan telinga ini langsung terpasang ke dia. Dulu sekali mendengar orang mengatakan Rasulullah bersabda, langsung mata tertuju, telinga ini terpasang kepada ucapan dia. Falamma raqiban nasu as-sa'ba wadh-dhalula, tatkala manusia mereka mengendarai yang susah dan yang mudah. As-sa'ba wadh-dhalul itu di ibarat dipakai untuk mengungkapkan onta. Onta yang sulit ditunggangi dinamakan as-sa'ab, distilahkan as-sa'ab, sulit. Az-dhalul itu yang mudah. Ya, kalau di zaman kita ada mobil yang kalau dikendarai itu enak, mudah. Ada yang susah, pos nelengnya keras. Ya, kalau motor mungkin soknya juga udah as-sa'ba wadh-dhalul. Tatkala manusia mengambil kendaraan, mereka kendarai semuanya. Mau susah mereka naiki, yang mudah mereka kendarai. Lam na'khudh illa ma na'rif, kami tidak mengambil kecuali yang telah kami ketahui kebenarannya. Walaupun kamu mengatakan qala Rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa? As-sa'ba wadh-dhul itu manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mengambil ilmu. Ambil saja sembarang. Nah, di saat itu mulai di zaman para sahabat, akhir dari para sahabat semuanya udul. Kalau sahabat yang menyampaikan itu tidak ada yang mengatakan benar tidak. Ya, mereka semua ulama sama
thiqah fi dini, mereka kuat dalam agamanya. Sampai terjadi fitnah di antara mereka. Coba antum perhatikan. Fitnah yang terjadi karena perbuatan ahlul bidah dan ahlul ahwa terjadi antara Muawiyah sama Ali bin Abi Thalib. Berlanjut sampai zamannya Al-Hasan ibn Husain sama Muawiyah. Al-Hasan ibn Ali, bersama Muawiyah. Ini bertemu dua pasukan besar. Datang Abu Bakar kepada Al-Hasan, saya mendengar jadduka, kakekmu, Abu Bakar radhiyallahu anhu sahabi. Beliau mengatakan, inna bani hadha sayyid wala Allahu yuslihu bihi baina ta'ifataini azimataini minal muslimin. Ini lawan yang menyampaikan, lawan dia dan juga lawan bapaknya. Pas disampaikan, kamu mendengar begitu? Iya. Langsung dia turun, sudah bubar perang. Saya berhenti jadi khalifah, biar kaum muslimin damai. Sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin dan mudah-mudahan Allah akan mendamaikan dengan dia di antara dua kelompok besar dari kalangan kaum muslimin. Mendengar itu, dia enggak mengatakan kadzab, pendusta. Di zaman sekarang sekali berselisih langsung kadzab. Sekali kamu menyelisih hawa nafsunya langsung kamu dicap apa? Kadzab. Walaupun kedustaanmu enggak bisa dibuktikan. Turuk ahlul ahwa wal bidah, jalan yang ditempuh oleh satu kelompok yang diistilahkan haddadiyah. Enggak ada kedustaan, tiba-tiba untuk menyelisih langsung kadzab. Para sahabat tidak, mereka berselisih, datang hadis langsung diterima, padahal lawannya. Para sahabat ridwanullah. Begitu pula antara Muawiyah dengan Ali. Mereka berselisih ijtihad. Tapi ketika datang langsung. Makanya kata Ibnu Abbas, kalau makna ucapan Ibnu Abbas, kalau sahabat yang menyampaikan kami tidak peduli, mau lawan mau musuh, diterima karena mereka udul dan tidak ada kedustaan pada mereka. Tapi tatkala manusia setelah mereka raqibas sa'ba wadh-dhalul, mereka menaiki kendaraan susah dan mudah, akhirnya kami tidak menerima kecuali yang kami kenal orangnya dan kami kenal hadisnya. Makanya walaupun Bushari bin Ka'ab yang sebelumnya dikenal oleh Ibnu Abbas, enggak mau juga diambil pelajaran. Dididik oleh Abdullah bin Abbas. Dan antum juga sering mendengar ucapan Muhammad bin Sirin, kanu la yas'aluna 'anil rijal. Dahulu mereka tidak bertanya tentang sanad. Dahulu. Ya. Tapi tatkala waqa'atil fitan, terjadi fitnah, mereka mengatakan sammu lana rijalakum. Sebut dulu nama rijal kalian. Kalau dari ahlus sunnah kami ambil, kalau tidak dari ahlus sunnah maka kami tidak ambil. Ini sanad. Sehingga para ulama hadis, ya, ka Syekh Muqbil rahimahullah membiasakan murid-muridnya itu dengan sanad dalam durus-durus beliau dalam kada. Dan ma'ruf di kalangan ahlus sunnah di salafin di Indonesia juga begitu sanad. Mendidik kita untuk mencintai sanad. Selain kita ibadah, kita juga mengenal para ulama al-hadis. Bahwasanya ulama kita fulan.